Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Chandra Setiawan, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJ Malang dengan NIM 048975457, program studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat video praktikum tugas kedua mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang ditugaskan untuk membuat sebuah program sederhana. Jadi tugas yang diberikan, tugas yang kedua, yaitu buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus sebagai berikut. Sebuah perusahaan memiliki 3 golongan karyawan. Golongan A memiliki gaji 5 juta, kemudian B 6,5 juta, kemudian C 9,5 juta. Kemudian jika karyawan mendapat lembur atau melakukan pekerjaan lembur, mereka akan dibayar sebesar per jamnya. Pertama, jika lembur 1 jam sebesar 30% dari gaji pokok, kemudian lembur 2 jam sebesar 32%, kemudian lembur 3 jam sebesar 34%, selanjutnya lembur 4 jam sebesar 36%, dan terakhir lebih dari 5 jam sebesar 38% dari gaji pokok. Dari tugas tersebut diminta sebuah input, yaitu golongan dan jumlah jam lembur. Dan terakhir diminta membuat output tampilan jumlah penghasilan, yaitu gaji golongan dan gaji lembur. Gaji total jumlah penghasilannya merupakan penjumlahan dari gaji golongan dan gaji lembur. Oke. Jadi sebelumnya tugas yang pertama kemarin kita diminta untuk membuat sebuah algoritma sederhana atau flowchart yang sebenarnya bisa kita pakai untuk tugas ini. Jadi kita kembali ke sebelumnya, yaitu program algoritma. Kita lihat dulu algoritma yang kita buat. Oke, ini merupakan algoritma yang kita buat minggu kemarin, bahwa yang pertama kita ada input atau dimulai dari start, kemudian ada data golongan karyawan, input data golongan karyawan, kemudian ada selection atau bentuk if dan else. Jadi ketika bukan A maka B, kalau bukan B maka C, dan kalau tidak ada C kemudian ada bentuk looping atau pengembalian dalam input data golongan karyawan. Jadi yang pertama kita buat yaitu nanti input data karyawan, kemudian jika bukan ketiga jenis golongan karyawan akan kembali lagi. Jadi kita pakai nanti format looping, kemudian selanjutnya yaitu input jumlah lembur sama. Ini nanti akan kita pakai if else, metode if else yaitu atau selection untuk menentukan kategori dari persentase jumlah lembur yang akan kita tambahkan nanti di total gaji karyawan. Dan terakhir hasilnya output berupa total gaji merupakan gaji pokok dan gaji lembur, dan terakhir selesai. Jadi kita buka dulu program yang akan kita pakai, yaitu memakai IDE Eclipse yang sebelumnya kita sudah pernah pakai. Jadi kita buka dulu IDE Eclipse-nya. Ya, sudah kita buka IDE Eclipse yang kita buat, masih ada
kosong. Untuk awalnya kita buat new class dulu dari tugas yang akan kita buat. Jadi kita isi perhitungan gaji saja. Gaji. Oke, di atas nanti sudah muncul program public class sebuah perhitungan gaji. Karena ini merupakan dari algoritma yang kita buat ada inputan, maka nanti kita buat dulu seperti biasa, public static void main string ar yes. Ntar dulu, ini ada error dulu. Tutup koma dan tutup buka. Oke. Oh, masalahnya di sini ada. Oke. Nah, sudah kita buat sebuah variabel program Java. Jadi setelah pertama, misalnya kita buat, karena ini ada input, maka kita import dulu sebuah program untuk memberikan nilai input. Jadi kita import Java util scanner untuk input sebuah variabel pada program Java. Scanner. Oke. Ntar dulu, ini kenapa nih? Scanner titik koma. Oke, sudah kita buat. Yang pertama, kita buat sebuah variabel scanner atau sebuah variabel input untuk memasukkan nilai yang akan kita buat. Sistem in. Jadi ini merupakan variabel untuk membuat sebuah input dalam program Java. Oke, sudah kita buat. Hilang ya. Oke. Kemudian karena kita pakai looping, jadi kita coba pakai while misalnya. Jadi while ini merupakan program untuk membuat sebuah looping dari sebuah algoritma. Misalnya while-nya kita buat true aja dulu. True. Oke. While true. Maka misalnya kita buat print out dulu sistem
print, misalnya kita masukkan gaji karyawan, masukkan golongan karyawan. Nah, ini kita berikan golongan A atau B dan C. Oke, misalnya karena ini sebuah input, jadi misalnya kalau itu benar, misalnya kita lewat scanner dot next line. Nah, ini titik ini harusnya next line, koma, kemudian titik koma. Ntar dulu, bolehan. Oke, misalnya kita buka golongan true. Oh, ini kita buat true aja. Oke, kenapa ini muncul ya? Oh, salah. Oke, misalnya kalau golongannya benar, maka akan keluar sistem printout masukkan karyawan. Coba kita run dulu. Nah, keluar ini. Misalnya A. Oke. Sudah benar, jadi ketika ini kita buat input karyawan, misalnya ini kita tambahkan titik koma untuk oke, sudah keluar, masukkan golongan karyawan A. Jadi ketika misalnya kita buat sebuah choice atau perolangan dari if tadi, misalnya kalau kita buat if, kalau benar misalnya golongan tadi, golongan equal is string. Jadi ini merupakan pilihan dari string, misalnya A, maka tadi gaji pokok ya, berarti kita buat dulu sebuah variabel gaji pokok di sini. Maka karena ini gaji pokok merupakan variabel numerik, kita bisa pakai integer, double ataupun float. Karena gaji pokok ini agak
banyak numbernya kita buat double saja, double, misalnya gaji pokok, kita berikan sebuah variabel misalnya 0 saja dulu. Oke, misalnya gitu, maka gaji pokok sebesar 5 juta. Misalnya A tadi, gaji pokok A sama dengan 5 juta. Oke. Kemudian anggap saja golongannya tadi adalah true. Koma. Kemudian else-nya kita buat, karena nanti ada perulangan, jadi misalnya kalau bukan A maka dia akan kembali ke while tadi untuk mengisi printout dari golongan karyawan tadi. Misalnya else-nya kita buat printout saja, system out print ln. Misalnya kita buat teks golongan Anda tidak ditemukan, kemudian isi ulang kembali, kembali. Oke, ini ada banyak error ini. Kita coba cek dulu. Oh, ini harusnya G besar ini. Golongan equal is A equal. Oh, equal aja berarti ya. Oke. Ini kemudian salahnya apa lagi nih? Tutup kurung. Tutup kurungnya harusnya di sebelum else. Jadi di sini nih. Else. Oke. Ini kenapa nih? Syntax error insert. Ntar dulu. System out print ln. Satu, dua, else. Oke. Titik koma mungkin ya di bawah belakangnya. Oh, ini dia salahnya, titik koma. Oke. Ini kenapa nih? Oke, 1, 2 kebanyakan. Oke. Udah, coba kita run. Masukkan, ada keluar masukkan. Kita lihat di bawah. Ntar dulu. Nah, di bawah ini ada muncul masukkan golongan karyawan A, B, atau C. Nah, kemudian bisa kita isi misalnya A. Salah dia. A. Kalau A malah dia kembali. Jadi while-nya ternyata benar. Jadi karena dia benar, maka dia kembali mengisi ke A. Maka kita rubah, misalnya boolean tadi kita bikin sebuah false saja. Jadi kalau dia false, maka looping tadi tidak akan berulang. Jadi kita rubah jadi false.
Maka ketika ini salah, while-nya false, maka dia akan langsung ke next selanjutnya. Coba kita run lagi misalnya. Malah nggak keluar dia. Kalau begitu kita buat tadi golongannya sebagai false, kemudian ini misalnya kita buat sebagai false saja. Coba ya, kita run lagi. Oke, dia muncul. Misalnya kita beli A. Oke, dia benar. Tidak ada keluar lagi while-nya tadi. Coba kita ulang lagi. Misalnya kita masukkan selain A, misalnya B. Oke, dia keluar output berupa golongan Anda tidak temukan, kemudian dia kembali lagi. Nah, misalnya kita A. Oke, maka benar tadi. Kita edit dulu yang bagian atas, ini agak sedikit error. Oke, kita scanner golongan true. Nah, dari sini kita tambahkan else lagi. Jadi yang sebelumnya kita kan punya cabang, ada cabang 3 golongan A, B, dan C. Jadi tinggal kita tambahkan dengan operator if else. Jadi else if. Jadi kita tambahkan di sini else if. Oke, misalnya ini kita hapus dulu. Oke, sini. Oke, misalnya else if huruf kecil, sama seperti tadi, kita masukkan golongan equal B equals B, misalnya teks B. Oke, kita samakan saja. Oke, ini kita bikin tutup kurung dulu. Nah, jika B, maka kita buat gaji pokok sama dengan 6,5 juta. Nah, ini golongannya true, sehingga nanti while-nya tidak akan berulang kembali. True, koma. Oke, kita tutup dulu. Sama yang kedua C tadi, sama else if juga, golongan equals C. Maka gaji pokok 9,5 juta, 9,5 juta, 9 juta 2. Oke, golongannya berarti benar. Oke, kita cek dulu. Oh, ini banyak typonya. Oke, kita coba ini dulu. Ini terlalu banyak. Oke, misal kita coba run dulu untuk mengecek. Oke, sudah keluar. Ini mau tutup dulu nih, kita bikin tutup dulu. Oh, ini dia, salah. Sini run lagi.
Misalnya kita masukkan A. Oke, benar ya. Nah, untuk mengeceknya misalnya kita buat sebuah printout. Misalnya di luar dari while ini, jadi misalnya sistem printout, sistem out print. Ini kita masukkan gaji golongan karyawan, misalnya golongan gaji kita masukkan gaji pokok saja, gaji pokok Anda sebesar atau misalnya golongan Anda misalnya gaji pokok saja, gaji pokok golongan Anda sebesar Rp titik, kita tambahkan variabel gaji pokok. Misalnya kemudian kita run dulu. Oke, misalnya contoh satu, kita run, misalnya kita A. Nah, dia akan keluar gaji pokok golongan Anda sebesar 5 juta. Misalnya kita cek lagi, misalnya bisa jadi kita rubah jadi B. Oke, kita input B, kita run lagi kita B, enter. Nah, dia akan berubah menjadi gaji pokok golongan Anda sebesar 6.500.000. Misalnya kita run lagi, kita pilih C, sama, dia akan berubah menjadi 9.500.000. Jadi if else ini sudah berhasil untuk membedakan golongan A, B, dan C. Jadi untuk memudahkan kita tambahkan saja sistem outnya, sistem out print ln, kita buat misalnya golongan karyawan. Anda adalah A. Oke, titik koma, tambahkan terakhir. Sama juga di sistem out ini, di pilihan B dan C kita tambahkan. Oke, kita tinggal rubah B, kemudian terakhir C. Oke, kita save dan run. Oke, misalnya kita masukkan A, berhasil. Jadi outputnya menghasilkan golongan karyawan Anda sebesar Anda adalah A, kemudian gaji pokok Anda sebesar 5 juta. Misalnya kita coba lagi jadi B, dia juga berubah jadi 6.500.000. Kemudian C, run, enter, 9.500.000. Oke, jadi algoritma yang pertama dengan memakai while sudah berhasil. Jadi kita sudah buat looping tadi, kemudian selection. Kita coba lagi, misalnya kalau bukan A atau B dan C, misalnya kita masukkan E. Nah, dia akan mengeluarkan golongan Anda tidak ditemukan, kemudian looping untuk mengisi kembali sampai dia mengisi A, B, atau C. Misalnya kita A.
dia looping kembali. Oh, mungkin karena capital ya. Coba kita oke. Jadi ada perbedaan antara kapital dan non kapital. Jadi kalau kapital dia akan berhasil, kalau non kapital dia mengulang kembali. Jadi kalau gitu kita buat tambahkan ignore case saja. Jadi di sini kita tambahkan ignore case. Jadi walaupun dia huruf besar atau kecil, tetap akan terbaca sebagai variabel A, B atau C. Coba kita cek dulu ya. Misalnya kita copy aja nih ignore case-nya. Oh sorry, taruh aja dulu. Kita copy dulu, tambahkan ignore case. Coba kita run dulu, run dan save. Misalnya kita masukkan A kecil. Oke, sudah berhasil. Jadi tambahan ignore case tadi sudah membuat variabelnya bisa membaca golongan karyawan. Oke. Selanjutnya nextnya setelah kita berhasil tadi memasukkan data golongan karyawan, kemudian ada input jumlah jam lembur. Setelah diinputkan jumlah jam lembur, kemudian ada selection kembali berapa jam lemburnya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti dia menghasilkan persentase gaji lembur sebesar 0, 30%, 32%, 34%, 36%, 38%. Dan kemudian dari gaji lembur tadi digabungkan dengan gaji pokok menghasilkan total gaji. Jadi kita buat sama berarti input dari input dari jumlah gaji lembur, jumlah jam lembur. Jadi sama kita buat dulu variabelnya. Misalnya di luar sini, misalnya variabel double aja ya, double persentase. Persen saja, persen. Kemudian kita buat system out dulu. System out print ln. Jadi ini untuk memasukkan jumlah jam lembur Anda, misalnya Anda oke, koma oke. Nah, karena jam lembur tadi system out ini kurang T nih. Karena misalnya kita coba dulu ya. Misalnya kita buat variabel sebuah persen, kemudian kita buat print out, masukkan jumlah jam lembur Anda, kemudian inputnya sama kita pakai tadi scanner misalnya. Karena jam lembur dari 0 sampai 5 kita pakai variabel integer aja, misalnya jam lembur. Sebagai masukkan scanner saja tadi, scanner next integer. Nah, ini akan mengisi jumlah jam lembur tadi. Oke, coba kita run. Oke, misalnya kita masukkan A. Nah, dia keluar output berupa masukkan jumlah jam lembur Anda. Misalnya kita pasang 2 jam. Oke, dia bisa. Nah, kita ulang lagi. Integer misalnya ini kita nggak usah print ln aja ya, print biasa aja ya. Oke. Nah, setelah inputnya sudah ada, kita tambahkan selection
Misalnya tadi kan if kita masukkan jam lembur, misalnya jam lembur misalnya sama dengan 0, maka kita buat persentase persen atau persen sama dengan 0 untuk kurung. Misalnya kita buat else dulu aja untuk coba tes. Else misalnya jam lembur, nggak usah ya, kalau else misalnya langsung saja ya. Oke, misalnya else persen sama dengan, misalnya kita coba 50%, 0,5. Oke. Nah, kemudian kita buat sistem printout untuk mengecek apakah dia berhasil atau tidak. Misalnya kita buat di sini sistem out.print, and kemudian kita buat masukkan jumlah persentase gaji lembur sebesar berapa persen ya. Misalnya tadi tambahkan sebesar persen. Coba kita run dulu. Oke, ini titik koma. Kita cek dulu, ini sistem out print. Nah, oke, coba kita save dan run. Misalnya kita masukkan golongan A, kemudian gaji lembur, misalnya jam lembur, masukkan jam lembur. Nah, dia keluar jumlah persentase gaji lembur sebesar 0. Misalnya kita buat A bukan 0, misalnya 3 atau 2 lah. Nah, dia menghasilkan persentase sebesar 0,5 atau 50%. Nah, ini kita rapikan. Kemudian kita tambahkan, karena dia ada 4 tadi, 4 kategori, jadi kita buat else if saja. Else if jam lembur sama dengan 1, misalnya 1 jam tadi berapa ya? 30%. 1 jam, maka ini kita buat persen sama dengan 0,3 persen, 0,3. Oke, kita tutup dulu. Oke, else if lagi, kemudian jam lembur sama dengan 2. Maka persennya 32%. Misalnya persen 32. Oke, kita anggap 0,32. Kemudian selanjutnya else if sama jam lembur sama dengan 3. Persennya 0,34 sama dengan 0,34. Oke,
Oke, lagi berarti kita buat empat ya, atau 2, 3, 4. Oke, maka persennya sama dengan 0,36 atau 36%. Oke. Terakhir, jadi di atas 4 jadi 5 jam atau seterusnya kita pakai else saja. Jadi ketika mengisi 6 atau 10 maka dia digabungkan jadi else, maka persentase sebesar 0,38. Oke, kita cek dulu. Oke, ini biar rapi. Oke, persen. Oke, persennya misalnya kita kali 100 dulu. Terus kemudian kita tambahkan lagi misalnya karakter persen, misalnya gitu. Oke, kita save dan run. Oke, keluar, masukkan golongan karyawan Anda, misalnya kita inputkan A. Golongan karyawan Anda adalah A, kemudian gaji pokok golongan Anda sebesar 5 juta, misalnya kita run 3 jam, misalnya masukkan jumlah jam lembur Anda, misalnya 3 jam. Nah, dia keluar jumlah persentase gaji lembur Anda sebesar 34%. Nah, dari sini nanti kita tambahkan misalnya perhitungan, atau kita lihat dulu tadi apa algoritmanya. Tadi mana ya? Oh, ini dia algoritmanya. Jadi setelah ditentukan persentase, nanti kita hitung gaji lembur. Jadi kita masukkan variabel variabel atau gaji lembur. Nanti setelah gaji lembur kita dapatkan, maka kita buat menghitung total gaji. Jadi kita cek dulu. Jadi tadi kita dapatkan persentase dari hasil dari jumlah lembur tadi, kemudian kita buat misalnya gaji lembur, variabel gaji lembur, misalnya kita pakai double karena semuanya mengikuti mengikuti double tadi, variabel double lembur misalnya. Kemudian kita buat gaji total, misalnya variabel gaji total. Oke. Nah, gaji lembur tadi merupakan perhitungan dari persentase dikali gaji pokok. Maka ini gaji lembur sama dengan persen, kemudian dikali misalnya persen dikali gaji pokok. Ini kita pakai gaji kecil saja, gaji pokok. Gaji pokok. Oke, kita cek dulu persen. Kenapa? Oh, ini gaji pokok. Ini agak lebar dulu. Oke, gaji lembur. Nah, ini kita kalikan dengan gaji pokok. Nah, sudah kita dapatkan variabel gaji lembur sama dengan persen dikali gaji pokok. Misalnya untuk mengecek, kita buat sistem out. Sistem out print and run misalnya.
misalnya kita buat gaji lembur Anda sebesar misalnya kita tambahkan di sini gaji lembur. Oke, kita tutup dulu. Oke, titik koma, cek. Oke, misalnya gitu. Coba kita run. Misalnya golongan karyawannya A, gaji pokok 5 juta. Misalnya kalau kita masukkan tidak ada lembur, nah gaji lembur Anda sebesar 0. Nah ini berhasil. Kemudian misalnya sekali lagi, misalnya kita rubah jadi 4 misalnya 4 jam, maka 36% kemudian akan dikali 36% dikali 5 juta akan menghasilkan 1.800.000. Nah ini sudah berhasil. Kita rapikan dulu, misalnya kita tambahkan di sini rupiah. P gaji lembur. Oke, sekali lagi. Oke, coba lagi dia. Oke, masukkan jam lembur Anda misalnya 5 jam. Nah, dia menghasilkan 1.900.000. Nah, setelah gaji lembur sudah kita dapatkan, maka kita buat variabel gaji total. Perhitungannya merupakan gaji total gaji pokok ditambah gaji lembur. Oke. Oke, misalnya seperti itu, berarti kita coba sama, kita buat outnya, sistem outnya untuk mengecek apakah ini berhasil. Print ln misalnya. Oke, gaji total Anda sebesar misalnya gaji tambah gaji total. Oke, kita tutup, kita cek dulu. Oke, lalu ini gaji total. Oke, tutup dulu, kemudian titik koma. Oke, kita coba run. Ada error. Oh, ini dia. Ini kenapa nih? Ini harusnya sistem ya. Sistem out ya. Sistem titik. Harusnya dulu sistem titik out. Oke, titik, kita gabungkan dulu. Oke,
cek ulang. Oke, kita save dulu, kemudian run. Berhasil. Kita coba masukkan karyawan, misalnya C. Bulan karyawan Anda adalah C, kemudian gaji pokok sebesar 9.500.000, kemudian misalnya kita masukkan 10 jam. Hasilnya gaji lembur sebesar 3.600.000, kemudian gaji total Anda sebesar 1,3 kali 10 pangkat E7. Coba kita rubah dulu hasil outputnya, karena ini harusnya tidak pakai angka E. Kita coba rapikan dulu, misalnya di sini kita rapikan. Oke. Kita coba pakai printf, misalnya printf, kemudian kita tambahkan misalnya di sini persen, misalnya untuk merubah bentuk output tadi. Jadi kita buat seperti ini, kemudian kita kasih koma gaji total. Oke, cek dulu, kemudian kita run coba. Sekali lagi kita masukkan golongan karyawan C, gaji pokok sebesar 9.500.000, kemudian jam lembur Anda sebesar misalnya 5 jam. Wah, ini kenapa ini? Error ya. Coba kita cek dulu errornya di mana. Printf. Ini kita rubah dulu, misalnya tadi ada sedikit kesalahan, misalnya persen, kemudian titik, kemudian koma gaji total. Oke, kita tutup dulu, kemudian titik koma. Coba kita run kembali. Oke, golongan karyawan misalnya C, jumlah lemburnya misalnya 6. Oke, berhasil dia. Jadi dia menghasilkan gaji total Anda sebesar 13.110.000 rupiah. Oke, jadi sudah kita buat aplikasi sederhana dari perhitungan gaji karyawan. Hasilnya cukup baik, misalnya tinggal kita rapikan saja codingannya. Oke, misalnya ini kita berikan spasi RP. Oke, coba kita run lagi. Oke, kita rapikan, misalnya golongannya C, lemburnya 2 jam. Oke, sama kan? Berhasil dia menghasilkan gaji total Anda sebesar 12.540.000. Jadi itu saja praktikum untuk tugas yang kedua tentang algoritma dan pemrograman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.